Langsung masuk bab 3, yaitu konsep laju reaksi. Di dalam reaksi kimia, jumlah reaktan itu selalu berkurang, sedangkan produk itu selalu bertambah. Kalau masuk di bab laju reaksi juga sama. Tanda perubahan konsentrasi terhadap waktu untuk yang di sebelah kiri tanda panah atau reaktan akan bertanda negatif. Sedangkan yang di kanan berarti bertanda positif. Yang A dan B itu negatif, tandanya CDE akan bertanda positif. Maka yang benar adalah yang C, yaitu C-nya bertambah. Selanjutnya, ini adalah hanya untuk menyatakan perbandingan laju, perbandingannya dengan koefisien. Lajunya NO adalah RNO, dan lajunya N2O5 dinyatakan sebagai RN2O5. Maka perbandingannya adalah NO koefisiennya adalah 4, sedangkan N2O5 koefisiennya 2. Maka perbandingan yang kita dapatkan adalah 4 dibanding 2. Berarti lajunya NO itu adalah 2 kali lajunya N2O5. Ini untuk laju reaksi biasa sekali, yaitu kita disuruh mencari persamaan laju menggunakan data percobaan. Kalau ada 3 reaktan kayak gini pun juga mudah. Misalkan kita nyari A dulu, B dulu, C dulu nggak masalah. Yang penting adalah saat mencari yang A, B, dan C konsentrasinya sama. Kalau B berarti A dan C sama. Kalau kita lihat dari data 1, 2 ini, yang paling mudah mencari B dulu, karena A-nya sama, C-nya sama. Kita tinggal lihat di sini. Ini ada 2/3. Lajunya juga sama dengan 2/3. Berarti kita bisa membuat pernyataan 2/3 pangkat Y, ini di pangkat ordennya X, ini ordennya Y, ini ordennya Z. Maka 2/3 pangkat Y sama dengan 2/3. Berarti Y-nya sama dengan 1. Terus yang kedua, kita bisa mencari ordennya yang Z dulu, yang C. Karena di sini ada data yang sama. Gitu ya. Ini sama, ini juga sama. Ini pangkatnya Z, berarti setengah pangkat Z, ini kan setengah ya. Ini juga setengah, maka Z-nya juga sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal mencari ordernya X. Sebisa mungkin konsentrasi B dan C yang sama. Tapi tidak boleh menggunakan yang A yang sama. Berarti tidak boleh 1, 2, tidak boleh 3, 4. Mungkin kombinasi yang lain. Misalkan kita gunakan data 1 dan 3. Ini 0,1 ke 0,2, berarti 2 kali. Ini ke sini 1 kali, ini ke sini 2 kali. Nggak masalah, ini nggak sama. Karena ordernya sudah ketemu. Nah, sekarang kita hitung. Ini setengah pangkat X, ini 1 kali ya. 1 pangkat Y, ini ke sini kan setengah. Setengah pangkat Z, Z-nya tadi 1, maka ketemunya 1/8. Maka setengah pangkat X sama dengan 2/8 atau 1/4. Sehingga X-nya adalah 2. Maka jawabannya adalah yang mana ini? Yang E. A2, B1, C-nya 1. Model yang lain seperti ini. Untuk reaksi ini, jika NO dilipat gandakan 2 kali dan Cl2 tetap, menjadi 8 kali lebih cepat. NO dan Cl2 dilipat 2 kali, menjadi 32 lebih cepat. Bagaimana persamaan lajunya? Kalau kita lihat datanya kayak gitu, tidak bisa langsung menjawab pertanyaannya. Maka kita wajib membuat datanya menjadi begini, biar lebih mudah dalam menganalisis. Kita buat konsentrasi NO, Cl2, dan laju. Kita buat permisalan, ini untuk membantu. Misalkan konsentrasi NO adalah A, yang Cl2 adalah B, lajunya adalah R. Kalau sudah kita buat permisalan, masukkan data ini. NO-nya 2 kali. Cl-nya tetap, berarti tetap B, lajunya 8 kali. NO-nya masing-masing 2 kali, lajunya 32. Nah, kalau sudah ada data kayak gini, kita sekarang bisa mencari ordernya masing-masing. Misalkan yang ini, karena B-nya sama ya, ini ke sini setengah, ini ke sini 1/8. Maka X-nya ketemu 3. Terus, kita gunakan data ini, karena sama. Setengah, ini 1/4. Nah, begitu. Maka Y-nya ketemu 2. Sehingga jawabannya adalah 3 dan 2. Nah, begitu cara jawabnya. Bab selanjutnya yaitu masalah laju reaksi. Masih di faktor-faktornya ini ya.
kita akan diberikan 5 gambar, kemudian disuruh mencari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada konsentrasinya yang berubah-ubah, kemudian ada kondisi Mg-nya yang berubah, ada yang batangan, ada yang lebih kecil partikelnya. Kita disuruh mencari yang berhubungan dengan konsentrasi. Kalau disuruh mencari yang dipengaruhi konsentrasi, berarti ininya harus sebagai kontrolnya. Kalau satunya dalam bentuk batangan, berarti yang lain juga batangan. Kalau yang lain serbuk, berarti juga serbuk. Yang berbeda hanya konsentrasinya saja. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang 4 dan 5. Ini sama-sama batangan, ini konsentrasinya 1, ini konsentrasinya 2. Berarti berbeda dalam hal konsentrasi larutannya. Semakin besar konsentrasinya, semakin kecil ukuran partikelnya, lajunya akan semakin cepat. Model lain seperti ini untuk faktor yang mempengaruhi laju. Reaksi paling lambat. Nah, kalau paling lambat, kita bisa lihat dari sini. Masanya kan kontrol ini ya. Kita cari yang partikel paling besar, yaitu dalam bentuk granular. Granular kayak bongkahan itu. Konsentrasinya juga sama, berarti kita cari suhunya yang paling rendah. Karena semakin tinggi suhunya, reaksi kimia kan semakin cepat. Maka yang paling lambat adalah yang granular, suhunya paling rendah, yaitu yang nomor 3.